Baik, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, apakah boleh kita menggunakan darah non-muslim? Boleh aja. Ya, selama darah itu tidak mengandung unsur doror. Misalkan yang mendonor itu mengandung mengidap penyakit HIV, misalkan. Mudarat bagi yang penerima donor. Nah ini, karena darah itu tidak menjadi nasab dia, karena transfusi darah tidak menjadi nasab. Jadi kan ada orang memahami itu kan jadi dikasih darah kita kepada orang tuh nanti adik beradik lah, enggak. Ya, adik beradik itu satu mak satu bapak, atau satu bapak atau satu emak. Karena jalur keturunan itu disebut nasab. Nah, gimana Bu? Oh, yang dimakannya gitu. Ya itu perkara lain. Darahnya itu kan enggak ini, Bu. Oh, nanti darahnya itu masuk ke kita. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabih. Dia makan yang haram, darahnya kasih ke kita, masuk ke tubuh kita, apakah kita nanti dibakar oleh api neraka? Enggak. Itu maknanya mengharamkan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabih. Itu salah satu bentuk ancaman bagi orang yang mengambil harta dengan cara yang haram. Ibu tak ngambil harta dengan cara yang haram, lagi sakit tak kapar rumah sakit, sudah dicari darah dari yang muslim, saudara juga tidak ada, dicek darahnya semua paranoid dengan jarum. Sebelumnya dicek tensi normal, pas mau ditengok nampak jarum tuh, langsung cek lagi turun jadi 80. Banyak yang mau mendonor tapi tak bisa, paranoid dengan trauma dengan jarum. Banyak orang dulu. Itu karena tidak boleh ikut emaknya ke pasar. Kau jangan ikut emak pasar, di pasar tuh ada dokter gila cari anak-anak. Maka anak-anaknya takut sama dokter, takut sama jarum. Nah ada kayak gitu, tak bisa juga donor. Cari teman, tidak ada juga bisa bantu. Ada kadang-kadang kondisi seperti itu. Pergi ke ini bank darah, misalkan PMI, tidak juga ada. Di PMI itu dibedakan tidak darahnya? Tidak ada juga, tidak dibeda. Ini darah muslim, darah non muslim, tidak ada juga. Banyak kerjaannya Pak. Jadi yang mendonor itu ada muslim ada non muslim. Yang ukurannya bukan itu. Kalau itu tidak mengandung ini, ya mudarat bagi yang menerima Bu, maka hukumnya boleh. Nah yang kedua dari pertanyaan Pak Anton tadi ya, terkait dengan dilihat dari aktanya pendirian PT ini sudah terpenuhi syarat ijab qabul. Apa betul? Kita lihat. Kan di akta itu kan sudah ditentukan siapa direktur ya Pak ya. Karena baru nanti dikeluarkan oleh notaris gitu ya. Diajukan baru dilengkapi syarat-syaratnya. Nah, direktur itu bukan bagian dari mudharib. Mudharib itu jelas Pak, ini saya pemodal, siapa mengelola? Kamu pengelola, ya jelas ada serah terima. Atau begini, syirkah itu ada macam-macam bentuknya. Kalau dilihat dari pendapat para ulama itu ada 5 bentuk. Ada nama syirkatul inan namanya. Kalau syirkatul inan, semua pemodal dia mengelola. Kita berdua, ini contoh kayak kita berdua, misal Pak, Bapak modal, saya modali, sama-sama pemodal. Tapi kita bersepakat kita yang jalani modalnya. Itu nama syirkatul inan. Tapi ada syirkatul mudharabah, syirkah pengelola modal. Maka harus jelas siapa pemodal, harus jelas siapa pengelola modal. Nah, dewan direktur itu benarkah sebagai pengelola? Tinggal dilihat dia dapat dari mana gaji atau enggak. Digaji ya Pak. Nah, maka ini bukan pengelola. Orang yang diangkat oleh si pemilik modal. Bukan kesepakatan antara pemodal sama pengelola modal. Buktinya apa? Direktur itu digaji. Ya? Nah, yang lebih ngeri lagi di dalam PT ya. Di PT itu kalau
pembagian keuntungannya. Coba. Apa? Mohon maaf, bukan keuntungan. Terkait dengan kebijakan keputusan. Dalam Islam, sekecil apapun modal seorang pemodal, dia sama-sama punya hak dengan yang lain. Dalam rapat RUPS, umum pemegang saham, ini ada 20 orang pemodal. Ada satu pemegang saham terbesar, 51%. Ini 20 orang nih pemodal nih. 19 orang itu bisa enggak buat keputusan? Bisa? Hah? Bisa, Pak. Setahu saya enggak bisa. Dalam PT enggak bisa. Dia cuma punya hak bersuara, ngusulkan, ngajukan, tapi keputusan tetap pemilik saham terbesar. Walaupun tuh bergabung dia kayak sistem demokrasi dipakai, 19 orang tuh bersepakat dia, kita gabung modal kita nih, satu suara, tapi persentase modalnya 49. Misalkan beliau punya saham 51%, beliau tetap buat keputusan. Usulan diterima, tapi keputusan dari beliau. Nah, dalam Islam syirkah enggak begitu. Semua pemodal dia punya hak untuk buat keputusan. Dia punya suara. Apalagi dalam PT dibatasi pula pemegang saham itu. Kalau cuma gaya-gayaan punya 2-3 lembar aja kertas saham itu, apa tidak aja itu. Minimal satu lot tuh 500 lembar. Gitu ya, Pak? Minimal satu lot 500 lembar. Kalau punya, dulu kan ada kami waktu kuliah dulu, ada teman-teman gaya-gayaan. Saya udah beli kertas saham, beli saham loh ya. Nah, tunjuknya cuma 2 lembar. Itu apa tidak aja itu. Cuma ingin ikut-ikutan aja. Tak ada pengaruh tuh. Nah, minimal satu lot. Itu pun berapa persen? Kalau cuma satu lot itu 1%, ya enggak ngaruh. Ya. Begitu seterusnya, Pak. Maka menurut hemat kita tidak terjadi sigot ijab kabul. Kalaupun ada direktur yang ditunjuk nanti mengelola, tapi direktur ini akhirnya bukan pengelola, orang yang diangkat oleh si pemilik modal dalam akad syirkah. Tapi tidak ada pemodal. Makanya harus dijelaskan. Saya pemodal, siapa pengelola? Nah, dia bertanggung jawab. Si pemodal itu biasanya tidak lagi ikut campur. Paling diminta rapat atau apa gitu. Tapi kalau kaitan dengan teknis, diserahkan kepada si pengelola biasanya. Direktur bolehkah diangkat direktur? Kalau sah akadnya itu boleh. Direktur ini teknis, tapi jelas orang pengelolanya gitu, Pak. Boleh orang pemodal jadi pengelola. Makanya syirkah itu ada mudharabah itu ada 3 model. Ada pemodal 100%, ada pengelola 100%. Dua pihak, si A, si B. Si A ini modali 100% usaha. Si B ngelola 100% dari usaha modal yang diserahkan oleh pemodal. Ini namanya mudharabah model 1. Ada model kedua. Model kedua itu sama-sama pemodal. Si A, si B. Tapi si A, si B menunjuk salah satu dari mereka sebagai pengelola. Ini kasus Pak Anton tadi tanya. Beliau sama anaknya, sama-sama pemodal. Anaknya ngasih modal, beliau juga ngasih modal. Tapi anaknya yang mengelola modalnya. Jalani usaha. Usahanya jelas, bagi hasilnya sekian. Kalau untung, kami bagi sesuai kesepakatan. Kalau rugi, dikembalikan sesuai porsi modalnya masing-masing. Sahkah begitu? Sah. Itu mudharabah model kedua. Ada mudharabah model 3. Pemodalnya lebih dari satu orang. A, B, C, D, E seterusnya. Pemodal semua. Tapi menunjuk orang lain dari mereka sebagai pengelola modal. Ini mudharabah juga. Namanya mudharabah model 3. 3 model dalam bentuk mudharabah. Bisa dipakai dalam akad PT. Jelas ada pemodal, ada pengelola modal. Baik, saya kira demikian. Terima kasih pada Bapak Ibu. Mohon maaf atas khilaf salah, penyampaian kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, wabillahi hidayah taufik.
Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.